Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan High School Forum SMK Negeri 1 Celuak. Sederhana dalam sikap, kaya dalam karya, mantap. Oke, kita lanjutkan nih. Ini saya jadi penasaran nih. Kalau Umam, materi atau ilmu nih yang kamu dapatkan, ini kan udah kelas 12 ya, udah mau selesai ya. Selama kamu sekolah di SMK Negeri 1 Celuak ini, apa aja sih? Terus yang dipelajarin tuh apa aja gitu di jurusan TBSM ini? Kan pasti pada kepo, TBSM belajar apa aja ya, motor apa aja yang dipelajarin kayak gitu, seumpama motor, sepeda motor gitu ya, roda 2. Apa aja sih yang kamu dapetin? Yang pertama ya saya dapatin adalah teknik menggambar struktur konstruksi. Oke, ada teknik menggambar juga? Ya, ada teknik menggambar juga, terus ada troubleshooting, ada mesin dan ada sasis, ada kerangka dan banyak sekali sampai seluk-beluk sepeda motor secara detail. Oke, sampai ke dalam-dalamnya ya, sepeda motor tahu semua ya. Oke, ada gambar juga Pak ternyata ya Pak ya? Oke, ini fungsinya nih untuk mata pelajaran berarti ya, menggambar ini apa sih Pak? Jadi kompetensi menggambar pada teknik bisnis dan sepeda motor ini dalam rangka siswa ini menguasai betul bagaimana sih struktur di dalam motor itu sendiri, dan sekaligus anak bisa mengeksplor secara visual tentang motor itu sendiri melalui pengetahuan menggambar. Dan ini memang kompetensi yang harus dimiliki oleh teknik bisnis sepeda motor ini dalam rangka nanti anak ini bisa mendesain, mendesain. Jadi di AutoCAD-nya itu memang dipelajari betul tentang struktur daripada sepeda motor itu, baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, baik. Umam, kalau mata pelajaran nih yang paling kamu sukai apa? Dari yang dulu pertama masuk kelas 1 sampai sekarang kamu kelas 12, apa sih yang paling kamu sukai gitu? Yang paling saya sukai khususnya di mesin sama kelistrikan sepeda motor. Oke, mesin dan kelistrikan. Kenapa paling suka itu? Nggak tahu sih, karena Nggak suka tahu aja. ya, karena suka aja. Karena asik ya. Oke, kadang tuh memang suka tuh tanpa alasan ya Pak ya. Betul, betul. Kayak suka itu tanpa alasan ya, nggak tahu suka aja gitu ya di mesin dan juga Di listrik. kelistrikan seperti itu. Baik, tadi kan juga ngomong kurikulum gitu ya Pak. Iya. Kurikulumnya di SMK Negeri 1 Celuak ini beda nih daripada yang lain gitu ya Pak ya, bisa dikatakan sedikit berbeda seperti itu. Nah, ini kurikulum yang diterapkan di SMK Negeri 1 Celuak sendiri dan model pembelajaran yang diterapkan nih seperti apa Bapak? Jadi kurikulum di SMK Negeri 1 Celuak untuk saat ini masih menerapkan kurikulum 2013. Tetapi yang berbeda adalah sistem pembelajarannya atau model pembelajarannya. Yang pertama, kita menerapkan model pembelajaran teaching factory. Kemudian yang kedua, kita menerapkan pembelajaran project based learning, yang mana project based learning ini suatu pembelajaran atau model pendekatan yang bisa mengantar anak baik soft skill maupun hard skill. Jadi anak biasa diberi suatu problem atau tantangan, dan anak ini menyelesaikannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau proyek itu. Jadi proyek yang diciptakan atau yang diajarkan itu adalah bagian daripada penyelesaian atas masalah. Nah, dengan demikian nanti anak itu mampu menganalisis, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan solusinya dia. Oke, jadi bisa memikirkan solusinya sendiri. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Oke, sudah seperti itu Umam? Sudah. Sudah gitu saya ya, sudah saya. Kan OTW profesional ya Umam ya. Oke, baik. Tadi Pak membahas mantap tadi Bapak. Ini kan otomatis akan diimplementasikan dong di SMK Negeri 1 Celuak sendiri. Ini untuk kapan nih Pak untuk mulai mengimplementasikan mantap ini sendiri Bapak? Mantap akan kami launching, akan kami laksanakan di tahun pembelajaran 2022-2023 atau di bulan Juni ke depan. Harapannya dari hari ini sampai awal tahun adalah persiapan dari mulai tadi create di bidang kurikulumnya, kemudian create di daerah pola pembelajarannya, model-model pembelajarannya, sehingga nanti mantap ini bisa betul-betul terwujud menjadi ekosistem dan sekaligus cita-cita SMK Negeri 1 Celuak. Oke, baik. Berarti mulai diterapkan di tahun ajaran ini besok ya Pak, mulai Juni itu ya Pak ya, 2022-2023 seperti itu. Tapi Umam sudah tahu tadi kan ya mantap ya.
Kalau Mam udah menerapkan ya Mam ya? Sudah. Sudah, gitu. Oke, sudah, semua sudah gitu. Oke, ini Umam nih ngomong-ngomong juga katanya lagi ada project ya Pak ya? Oke, ini project apa sih Umam yang sedang kamu kerjakan ini? Jadi sekarang kami dari berbagai jurusan saling berkontribusi membuat sebuah alat sistem keamanan sepeda motor yang lebih efisiensi dan lebih efektif. Karena yang kami rasa untuk keamanan sepeda motor kami rasa sangat kurang ya. Oke, jadi project bikin sistem keamanan sepeda motor. Ini berarti kolaborasi gitu dengan tiga prodi gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Ini sudah sampai mana ini projectnya? Sudah sampai tahap percobaan. Udah sampai tahap percobaan. Luar biasa. Ini awalnya nih yang punya ide siapa sih? Yang pertama Bapak Kepala Sekolah sendiri. Ini kepala sekolahnya luar biasa ini berarti. Oke, dari Bapak Kepala Sekolah sendiri gitu ya. Ini kok bisa terpikirkan Pak? Mungkin ada apa gitu Pak? Apa sih yang melatar belakangi gitu? Bisa sampai kepikiran bikin alat ini gitu. Jadi satu project Peace Learning atau project yang kita gulirkan dalam suatu proses pembelajaran idealnya adalah proyek yang mampu mewakili banyak kompetensi sehingga menjadi media di dalam pengantar kompetensi itu. Nah, dalam konteks proyek yang sekarang kita bangun, karena di masyarakat kita namanya sepeda motor itu termasuk bisnis yang sangat menjanjikan. Betul. Jadi menurut data statistik ya kurang lebih ada 100 juta lebih Indonesia itu memiliki sepeda motor. Iya sih Pak, hampir semua, bahkan satu rumah aja sepeda Bisa motor dua, lebih dari satu betul. ya Pak ya. Dan di Provinsi Jawa Tengah itu kurang lebih ada 16 juta lebih yang memiliki sepeda motor. Nah, tetapi untuk data pencurian sepeda motor itu juga sama masih tinggi. Betul, kurang betul. lebih ada 1.200 lebih ya dalam tahun 2021. Ini kan angkanya masih sangat tinggi. Nah, sementara sekarang ini sepeda motor itu bukan lagi sebuah kebutuhan, tapi sudah hobi kelihatannya. Oke, Tadi sudah hobi. disampaikan bisa sampai satu rumah bisa 2-3 sepeda motor. Betul. Nah, tentu dengan meningkatnya pencurian atau mungkin angka pencurian yang masih tinggi itu menjadi suatu permasalahan bagi kami. Maka di TPSM ini apa sih sebetulnya masalah yang bisa kamu selesaikan dengan masalah ini ya? Dari timnya TPSM dan tim dari multimedia dan elektronik industri berkolaborasi dalam suatu skenario pembelajaran namanya Project Based Learning tadi. Project Based Learning ya, sehingga menyelesaikan masalah yang mana masalah ini harapannya bisa terselesaikan dengan proyek yang dibuat. Jadi kata kunci membuat project itu harus project itu mampu menyelesaikan banyak masalah. Oke. Semakin banyak masalah yang diselesaikan, tentu project itu semakin marketable. Betul sekali, Nah, betul. ini yang kita harus bangun dan ini diselesaikan berbagai melalui diskusi, melalui tukar pikiran. Jadi dalam satu tim itu, karena kami sebagai kepala sekolah juga harus membangun ekosistem belajar yang menyenangkan, Betul, betul. sekaligus tantangan gitu ya. Dan ini melalui Project Based Learning ini saya rasa sangat mendukung sekali, dan ke depan dengan adanya kurikulum Merdeka, kita juga akan membangun P5BK. Di situ akan kita bangun bagaimana sih demokrasi kita bangun dalam suatu proses pembelajaran, menghargai pendapat orang lain, kemudian tidak memaksakan kehendak, dan tentu ada gotong royong, kebersamaan. Karena kita tidak lagi nih bisa Superman, tidak ada. Kita adanya sekarang super team. Seperti betul, gitu super ya. team. Nah, ini yang kita nggak individu bangun. ya Pak, Betul. tapi berkelompok Jadi, gimana bisa bekerja sama. Kolaborasi learning ini tidak hanya terjadi pada siswa, tapi dari gurunya. Jadi berbagai mapel itu include di dalam proses pembelajaran Project Based Learning ini. Jadi tidak aja siswa tapi melibatkan guru-gurunya juga gitu ya Pak ya. Nanti anak ini kan harus mempresentasikan produknya, bagaimana dia mempresentasikan kepada masyarakat atau customer, itu bagaimana menyiapkan teknik-teknik presentasi yang bagus. Itu guru bahasa Indonesia akan memberikan suatu materi. Guru bahasa Inggris juga begitu. Kenapa bahasa Inggris kok dibutuhkan? Karena apa? Bisa jadi customer-nya kan orang barat atau menggunakan bahasa asing. Anak ini harus dibiasakan bagaimana vocal communication, body language communication-nya. Ini kan menjadi menarik sekali. Oke, luar biasa. Umam, kalau kamu nih, kendalanya dalam pengerjaan proyek ini apa? Untuk saat ini sepertinya nggak ada kendala sih, karena dari semua tim itu menutupi dari kekurangan masing-masing. Seperti
Oke, berarti ini kerjasama yang luar biasa gitu ya. Luar biasa sekali ini. Proyek luar biasa, kepala sekolahnya luar biasa, guru-gurunya luar biasa seperti itu. Ini sekolahnya juga pasti luar biasa. Jadi seperti itu gitu. Pak Ramadan, kalau prestasi nih, prestasi yang sudah diraih oleh SMK Negeri 1 Celuak sendiri apa saja Bapak? Dari jurusan TPSM ya. TPSM sudah pernah mewakili tingkat nasional untuk soft skill-nya atau tingkat LKS-nya atau lomba sampai tingkat nasional. Terus yang kemarin baru saja dari Teknik Elektronika Industri, lomba keterampilan siswa juara 1 tingkat kabupaten. Yang baru saja kemarin malam pengumuman itu disampaikan. Baru kemarin malam, masih fresh banget nih ya Pak ya. Oke, baik Bapak, ini sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Kita sapa dulu seperti itu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana? Iya, dari Bapak Santoso dan Celuak. Dari siapa Bapak? Dari Bapak Santoso. Oke. Dengan pertanyaannya Bapak. Iya. Terima kasih, Pak. Saya dari Wali Siswa Ketul SMK Negeri Celuak. Mau menanyakan. Ya. Jadi dari Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa SMK Negeri 1 Celuak akan menerapkan program Teaching Factory. Apa yang dimaksud Teaching Factory dan kemudian nanti implementasinya seperti apa dan nanti anak saya mau dibawa kemana Bapak? Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bapak Santoso. Oke, langsung kita jawab saja mungkin Bapak ya. Tadi untuk Teaching Factory itu apa sih Bapak seperti itu? Kemudian implementasinya seperti apa? Teaching Factory adalah salah satu model pembelajaran yang diterapkan di SMK Negeri 1 Celuak. Dengan Teaching Factory, anak ini betul-betul dibawa ke dalam dunia yang nyata, mulai dari proses pembelajaran sampai dengan hasil pembelajaran itu sendiri. Jadi pembelajaran sebetulnya hanya dua, yaitu strategi dan eksekusi. Nah, dengan Teaching Factory, kedua ini bisa tercantum di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi anak membuat suatu tadi saya project, kemudian project ini dibuat, kemudian hasilnya itu bisa dipakai di masyarakat. Jadi Teaching Factory ini adalah suatu strategi pembelajaran yang mana mengoptimalkan limbah pembelajaran itu menjadi sesuatu yang didevelop, yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Dan tentu prosesnya berbasis industri, karena pola penilaiannya menggunakan koisi, jadi quality control. Demikian Ibu. Oke, seperti itu Pak Santoso. Semoga terjawab ya Pak ya. Jadi seperti itu Teaching Factory itu dari awal sampai benar-benar menghasilkan seperti apa gitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak Ramadan, kalau ini dukungan nih dari masyarakat, kemudian komite dan juga dukungan dari guru sendiri ini terkait dengan siswa dengan usaha dan cita-citanya kayak proyek ini seperti apa Bapak? Dukungan yang pertama dari masyarakat memang sangat pendukung sekali, karena dari daerah utara adalah SMK yang satu-satunya yang di masyarakat sendiri sangat membutuhkan untuk pembelajaran yang ada di SMK, sehingga harapannya masyarakat yang menyekolahkan anaknya di SMK tersebut bisa merasa mendapatkan keahlian yang didapat dari anak-anak yang masuk di dalam sekolah SMK Celuak tersebut. Oke, baik. Ini sudah ada penelpon lagi nih Bapak. Ramai sekali nih di segmen akhir-akhir nih. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Pandu di Kudus ya. Oke, Bapak Pandu di Kudus, silahkan Bapak pertanyaannya. Oh iya, iya terima kasih untuk topik yang ditampilkan atau disampaikan pagi ini. Sungguh sangat menarik sekali ya dengan tamu dari SMK Negeri 1 Celuak tadi itu ya. Oke, yang saya tanyakan itu kaitannya dengan program unggulan dari SMK Negeri 1 Celuak itu
apa sih itu Oke. yang mungkin saja bisa bersaing dengan SMK-SMK yang lain. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandu. Oke, itu tadi Bapak pertanyaannya ya Pak, program unggulan di SMK Negeri 1 Celuak nih yang bisa untuk bersaing dengan SMK yang lainnya nih apa gitu Bapak. Tapi kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.